Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kalkulus 3 akan menjelaskan tentang fungsi dua peubah dan juga kurva ketinggian. Materi ini penting karena kita akan melihat bagaimana suatu fungsi dengan dua variabel bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik tiga dimensi maupun dalam bentuk kontur atau peta ketinggian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Divya Anjani Rahmat dengan NPM 24133 dan teman-teman saya ada Rizdo Randal Tabangun dengan NPM 24111 dan Yasnia Eka Putri Septiantari dengan NPM 24119. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu ada fungsi dua peubah dan yang kedua yaitu kurva ketinggian. Baik, untuk yang pertama kita lihat contoh fungsi dua peubah dengan soal sketsalah grafik fungsi f yang diberikan dengan persamaan z sama dengan f x y sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, bentuk fungsi ini menggambarkan permukaan paraboloid yang terbuka ke atas dengan titik minimum di 0,0,0. Dikarenakan di contoh soal pertama tidak diketahui z-nya, oleh karena itu ada syaratnya, yaitu z harus lebih dan sama dengan 0, dengan kata lain harus bilangan real, tidak boleh ada negatifnya. Kalau kita ambil z sama dengan k, maka persamaannya menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan k. Itu adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari k. Untuk contoh yang pertama, mencari K dengan pemisalan X sama dengan 16 dan Y sama dengan 0. Kita masukkan nih rumusnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan K kuadrat. X-nya itu ada 16 dan Y-nya itu ada 0. Kita jumlahkan nih, 16 kuadrat sama dengan K kuadrat dan K itu adalah 16. Untuk contoh selanjutnya itu ada mencari X dengan pemisalan Y-nya itu 5 dan K-nya itu 5. Nah, kita masukkan rumusnya juga nih seperti yang tadi. Nah, udah dimasukin rumusnya ini, Y-nya 5, K-nya 5. Dengan jumlah jadi X kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 0 kuadrat, X sama dengan 0, hasilnya jadi 0. Untuk contoh soal selanjutnya itu mencari Y dengan pemisalan X sama dengan 0 dan K-nya 4. Kita masukkan lagi rumusnya seperti yang tadi, X-nya 0, K-nya 4. Nah, di sini Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Dan ini adalah contoh gambar manual dari contoh soal nomor 1. Nah, ini untuk contoh grafik dan peta kontur contoh soal nomor 1. Jadi, kalau K-nya sama dengan 4, 5, dan 16, kita akan dapat lingkaran-lingkaran yang makin besar. Dari sini kita bisa lihat bahwa grafiknya membentuk mangkuk terbuka ke atas. Nah, untuk contoh soal selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ada contoh kurva ketinggian. Nah, di sini kita gambarlah peta kontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, dengan syarat Z-nya itu 0, 2, 4, dan 6. Karena di sini kita sudah lihat soalnya, lalu kita ubah si Z-nya itu menjadi K. Jadi K kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, si X dan Y-nya ini kan berupa negatif ya. Kita pindahkan ke kiri biar menjadi positif. Dan si K-nya ini dipindahkan ke kiri. Menjadi 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36 plus min K kuadrat. Nah, lalu kita masukkan K sama dengan 0 dan misalkan Y sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, kita ubah si X-nya ini yang tadinya berupa variabel menjadi 0. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 4y kuadrat sama dengan 36. Nah, lalu 4-nya ini pindahkan ke kanan menjadi pembagi. Lalu 36 dibagi 4 itu hasilnya 9. Lalu akarnya ini, pangkatnya ini kita pindahkan ke kanan menjadi akar 9. Nah, hasilnya itu plus minus 3. Kenapa sih jadi plus minus 3? Karena di perkalian
di akar untuk menjadi akar 9 itu ada dua cara, yaitu min 3 dikali min 3 atau 3 kali min 3 kali 3 kali 3. Oke, selanjutnya lalu kita misalkan di sini y-nya itu sama dengan 0. Nah, variabel y-nya itu kita pindah substitusikan menjadi 0, menjadi 9x kuadrat sama dengan 36. Nah, 9-nya ini kita pindah ke kanan menjadi 36 dibagi 9. 36 bagi 9. Nah, pangkatnya gini kita pindahkan juga ke kanan menjadi akar 4. Nah, hasilnya itu x sama dengan plus minus 2. Sama seperti kayak tadi. Kenapa plus minus? Ya karena untuk menjadi akar 4 itu bisa min 2 dikali min 2 atau 2 kali 2. Seperti itu. Lanjut. Nah, lalu kita masukkan si Z-nya itu sama dengan 2 atau si K-nya itu sama dengan 2. Nah, kita juga misalkan di sini si Y-nya itu menjadi 0. Nah, kita substitusikan menjadi 9x kuadrat plus 4 kali 0 kuadrat sama dengan 36 min 2 kuadrat. Nah, hasilnya itu didapat 9x kuadrat sama dengan 36 dikurang 4. Nah, selanjutnya x kuadrat sama dengan 32 per 9. Nah, kita pindahkan juga pangkatnya ke kanan menjadi x sama dengan akar 32 per 9. Nah, di sini kita dapat x-nya itu plus minus 4 per 3 akar 2. Lalu kita misalkan si x-nya itu sama dengan 0, kita substitusikan, dapatlah 4y kuadrat sama dengan 36 dikurang 4. Nah, kita pindahkan si y kuadrat 4-nya ini ke kanan menjadi y kuadrat sama dengan 32 per 4. Nah, 32 dibagi 4 itu 8, dan pangkatnya kita pindahkan ke kanan menjadi y sama dengan akar 8. Kita dapat hasilnya y itu sama dengan plus minus 2 akar 2. Ini merupakan contoh hasil grafik untuk contoh soal nomor 2. Lalu ini ada grafik dan peta konturnya dari soal nomor 2, yaitu dia elips tertutup ke bawah. Selanjutnya untuk contoh kurva ketinggian dengan contoh gambarlah peta kontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk K-nya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan K-nya sama dengan 0, lalu misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jikalau K-nya sama dengan 0, hasilnya hanya titik pusat di 0,0. Dan kalau K-nya sama dengan 1, kita akan punya lingkaran dengan jari-jari 1. Kalau K-nya 2, kita akan punya lingkaran yang berradius plus minus 2. Kalau K-nya 3, kita akan punya jari-jari plus minus 3. Dan kalau K-nya 4, kita akan punya lingkaran yang berradius plus minus 4. Kita misalkan K-nya 0 dan misalkan Y-nya sama dengan 0, kita masukkan 0 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 0 kuadrat. X kuadrat sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 0. Selanjutnya, K-nya sama dengan 0 dan kita misalkan X-nya sama dengan 0, kita masukkan 0 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah Y kuadratnya sama dengan 0. Jadi kita punya Y sama dengan 0. Dan kita akan mendapatkan K-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya 0. Selanjutnya kita masukkan K-nya sama dengan 1, lalu misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan 1 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 0 kuadrat. X kuadrat sama dengan 1, X-nya sama dengan plus minus 1. Karena akar 1 itu bisa perkalian 1 kali 1 dan min 1 dikali min 1. Jadi di sini kita akan mendapatkan K-nya 1, X-nya plus minus 1, dan Y-nya 0. Selanjutnya kita misalkan K-nya 1 dan X-nya 0, kita masukkan 1 kuadrat ditambah sama dengan 0 kuadrat ditambah Y kuadrat.
Y kuadrat sama dengan 1, Y-nya plus minus 1. Di sini kita akan mendapatkan K-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya plus minus 1. Selanjutnya kita akan memasukkan K-nya sama dengan 2, lalu misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Kita masukkan 2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 0 kuadrat, X kuadrat sama dengan 4, X-nya sama dengan plus minus 2, karena akar 4 itu bisa perkalian 2 kali 2, dan min 2 dikali min 2. Jadi di sini kita akan mendapatkan K-nya 0, X-nya plus minus 2, dan Y-nya 0. Selanjutnya kita misalkan lagi X-nya 0, 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, Y-nya sama dengan plus minus 2. Di sini kita akan mendapatkan K-nya 0, X-nya 0, dan Y-nya plus minus 2. Lalu ini merupakan grafik manual untuk contoh soal nomor 3. Nah, lalu ini ada grafik dan peta kontur dari nomor 3, yaitu dia lingkaran terbuka ke atas dengan ujungnya itu 0, ujungnya itu di 0,000. Baik, terima kasih kepada Kang Rizdo dan Teh Yasnia. Dari penjelasan tadi, kami bisa simpulkan yang pertama, fungsi dua peubah membentuk permukaan 3 dimensi dengan contoh Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kurva ketinggian adalah proyeksi permukaan 3 dimensi ke bidang 2 dimensi pada ketinggian tertentu. Nah, selanjutnya untuk Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu konturnya berbentuk lingkaran konsentris. Dan untuk Z sama dengan 36 min 9X kuadrat min 4Y kuadrat, konturnya berbentuk elips yang makin kecil ketika Z makin besar. Dengan memahami kontur, kita bisa lebih mudah membayangkan bentuk permukaan dalam ruang 3 dimensi. Baik, cukup sekian penjelasan tentang materi fungsi dua peubah dan kurva ketinggian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.